Ini. Ini di mana? Aku bukannya terjatuh dari jembatan gantung saat mengangkut semen? Aku terlahir kembali ke era 80-an. Pemilik tubuh ini yatim piatu. Belum menikah. Rumahnya kosong melompong, saking miskinnya, nasi aja nggak ada. Mati karena demam tinggi, menyedihkan sekali. Chen Ming, di alun-alun bagi-bagi beras. Cepat ambil, nanti habis. Baik. Wah, ada rejeki. Baru datang langsung dikasih beras. Warga sekalian, kota Jiangcheng dilanda banjir, banyak orang kehilangan rumah. Terserak-serak, mengungsi ke sini. Setiap desa diberi tugas menampung pengungsi. Desa kita juga kebagian beberapa. Siapa mau nerima? Wanita kota juga nggak cantik-cantik amat, lihat tuh. Hitam legam. Bau pula. Memang agak hitam. Warga sekalian, mari kita bantu. Setiap yang menampung satu pengungsi diberi hadiah 50 kg beras. 50 kg cukup buat siapa? Kalau harus nafkahin setahun setengah, itu kan rugi dong. Iya betul. Orang kota, manja-manja, 100 kg beras. Aku juga nggak mau. Kukira bagi-bagi beras gratis. Iya. Ini sia-sia senang. Apa maksudnya? Masak tega nggak nolong. Lagi pula, kalau tinggal di sini, nanti jadi keluarga kita. Biasa juga bisa bantu-bantu kerja di ladang, kan? Iya kan? Kepala desa bilang benar, memang nggak boleh tega. Tapi, satu orang 50 kilo beras, memang juga nggak banyak. Selamat tuan rumah, berhasil mengikat sistem kejutan. Cukup aktifkan nilai kejutan, bisa ditukar hadiah. Sistem kejutan? Apa itu sistem kejutan? Sistem kejutan, sesuai namanya, selama tuan rumah membuat nilai kejutan target bertambah, Akan terus dapat hadiah beragam. sudah terdeteksi target untuk tuan rumah. Target 1, Bai Ruowei, putri orang terkaya kota Jiangcheng. Nilai kejutan 0. Wah, putri orang terkaya ngungsi ke desa. Tapi yang ini pasti susah diladenin. Si imut. Siapa yang doyan beras lo? Target 2, Shen Yufei, janda konglomerat. Nilai kejutan 0. Janda konglomerat, itu kan janda kaya yang sudah lama menduda. Badan kecilku ini, mana kuat sama wanita kayak gitu. Saat ini nggak punya rumah, cari tempat tinggal dulu. Rencana lain setelah banjir surut. Target nomor 3, Xia Yan, lulusan universitas. Nilai kejutan 0. Dia terlihat penurut, aku suka. Ada orang baik hati yang mau kasih aku makan. Aku mau kerja di ladang. Segera aktifkan target nilai kejutan. Warga sekalian, dulu dalam hal apapun, desa kita selalu yang terdepan. Sekarang kenapa mau tega lihat orang mati? Aku mau terima 3 orang. Apa? Chen Ming, kau mau terima 3? Chen Ming, kau gila. Chen Ming, kau bodoh ya. Di desa kita, kaulah yang termiskin. Masa bisa menghidupi 3 mulut tambahan? Benar, siapa tak tahu rumahmu miskin sekali. Kau sendiri cukup makan. Kalian bertiga, ikut aku. Tak akan kubiarkan kelaparan. Bai Ruowei, nilai kejutan 0. Terlihat melarat. Hidupi dirimu dulu. Shen Yufei, nilai kejutan 5. Berani sekali. Pilih 3 sekaligus. Mampu. Xia Yan, nilai kejutan S10. Masih banyak orang baik di dunia. Kakak, kasih aku makan saja. Selamat, tuan rumah berhasil mengaktifkan nilai kejutan. Saldo 15, bisa tukar hadiah kapan saja. Sudah aktif, ternyata tidak sulit. Kepala desa, jangan khawatir. Aku berani bawa mereka, pasti bisa menghidupi. Chen Ming, kau harus pikir matang. Ini 3 orang. Jangan sampai mereka kelaparan. Tenang saja, aku pasti bisa menghidupi. Baik. Nanti ku kirim beras ke rumahmu. Tidak perlu. Aku tidak butuh.
Apa? Bai Ruowei, nilai kejutan S5. Shen Yufei, nilai kejutan S5. Xiayan, nilai kejutan S10. Selamat tuan rumah, dapat 20 nilai kejutan. Saldo saat ini 35. Chen Ming, apa kau gila? Diberi gratis malah nolak. Aku, Iya, dikasih gratis saja nolak. Kami bertiga, ikut kau kelaparan. Kakak, 50 kilo beras kau tolak, 50 kilo bisa makan lama. banyak yang kelaparan. Beras ini lebih baik untuk yang butuh. Chen Ming, apa kau demam tak waras? Kau nolak beras. Hidupi mereka pakai apa? Aku, Tidak demam, menurutku dia demam tak waras. Beberapa hari lalu, masih minta makan di rumahku. Mana mungkin bisa menghidupi 3 wanita. Beras ditolak, hanya mau orangnya. Chen Ming, jangan-jangan kau ada niat jahat pada mereka. Iya, ada niat jahat. Chen Ming, buat apa sok jagoan? Kau sendiri kenyang tidak? Sheng. Selama ini, kaulah yang paling perhatian padaku. Beberapa hari lagi, datanglah ke rumah. Aku traktir minum. Mau makan apa? Aku yang atur. Apa? Chen Ming, kamu benar-benar demam sampai linglung ya? 3 nona cantik. Aku, Chen Ming jamin. Pasti membuat kalian makan enak, tidur nyaman. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Pelan-pelan. Ayo, ayo, ayo. Ayo dong. Wah, Terkejut. Tak disangka, inikah tempatnya. Disinilah tempatnya. Chen Ming, kau sekarang sudah sukses ya. Sekali dapat 3 wanita. Dasar orang miskin seperti kau sanggup menghidupi mereka. Namanya Chen Dawei, preman di desa Chenjia. Sering mengganggu pemilik tubuh asli. Dialah yang memukuli pemilik tubuh asli, lalu membuangnya ke sungai. Hingga pemilik tubuh asli demam tinggi. Sekarang aku yang mendiami tubuh ini. Tak boleh lagi kena bully darinya. Hei, aku bicara denganmu. Bengong apa? Berani-beraninya memberontak, berani mendorongku, ya? Apa yang kau lakukan? Memukul orang itu melanggar hukum. Tahu tidak? Melanggar hukum. Aku dari kecil sudah memukulmu sampai besar. Jadi, mau apa? Atas dasar apa kalian mengganggu orang? Mengganggu adik. Kau tak tahu, si sampah ini dari kecil sudah kupukul sampai besar. Kusuruh dia berlutut, dia harus berlutut. Ada apa ini di hadapan perempuan? Berani-beraninya, ya. Gue. Ternyata Chen Ming ini pengecut. Yang paling gue benci, pria tak punya nyali kayak gini. Saudara-saudara, serang dia. Berdasarkan pasal 292 KUHP, tawuran berkelompok lebih dari 3 orang dengan kondisi parah bisa dihukum lebih dari 3 tahun hingga 10 tahun penjara. Mau masuk bui? Ayo pukul gue dong. Bos, sepertinya memang ada aturan begitu. Sepupu gue tahun lalu tawuran, ditangkap, dihukum 7 tahun. Kamu bilang anak ini, sekarang kok paham hukum. kakak Chen Ming hebat. Lihat, sudah gue duga anak ini cuma nakut-nakuti kita. Pukul habis-habisan, kalau mati gue yang tanggung. Aduh. Sedang apa kalian? Pak Kepala Desa, mereka merundung orang. Paman, gue cuma lagi bercanda sama dia, nggak merundung. Bukan dia. Chen Ming ini sudah berjasa buat desa kita. Kalian harus belajar dari Chen Ming. Iya. Chen Ming, jadilah orang baik, jangan sok jago. Hari ini gue antar langsung sekarung beras buat kamu. Terima kasih Pak Kepala Desa. Sudah, bubar semua. Lihat apa lagi, bubar. Baiklah, nak, tunggu aja. Rumahnya agak rusak. Kalian sabar dulu ya. Lebih dari agak. Ini seperti perkampungan kumuh. Tak apa, kalau bukan kakak Chen Ming, aku tak punya tempat tinggal. Baiklah, beberapa hari tak makan kenyang. Chen Ming, kamu bisa masak. Bisa. Kalian masuk dan duduk dulu. Aku masak. Baik. Cepat. Ayo masuk. Sistem muncul. Mendeteksi panggilan tuan rumah. Tukar hadiah. Mendeteksi tuan rumah. Saldo nilai kejutan 35. Pilih panel penukaran. Makanan.
Bahan ini bagus. Tapi ini tak bisa disimpan langsung. Pilih yang langsung bisa dimakan. Hotpot besar pemanas sendiri, ini bagus. 3 orang di rumah itu pasti belum makan ini. Nanti nilai kejutan akan bertambah. Aku dapat lebih banyak hadiah. Muncul Heidi Lau. Permintaan tuan rumah diterima, membuat hotpot. Wah, ini terlalu hebat. Wah, hebat. Kami akan tinggal di sini sementara. Aku perkenalkan diri. Namaku Xiayan, baru lulus kuliah. Yatim piatu. Namaku Shen Yufei, suami dulu, berbisnis di luar, meninggal awal. Uang, juga dikaburin wanita. Selama ini, aku hidup sendiri. Ah, kakak itu pasti tak mudah ya. Kakak ini, bagaimana denganmu? Jangan pikirkan dulu. Coba lihat ada makanan atau tidak. Kakak Chen Ming tidak akan bohong pada kita. Dia bersedia menampung kita. Pasti takkan biarkan kita kelaparan. Dia yang miskin itu. Mungkin tiap hari cari sayur liar orang. Aku tak mau makan begituan. Dia miskin begini, masih mau menampung kita. Sudah sangat baik. Aroma apa? Harum sekali. Aroma daging. Aroma daging. Benar aroma daging. Daging. Kulihat di halaman ini, tak ada ternak. Dia benar-benar rela. Benar aroma daging. Dia ini. Mungkinkah benar bisa masak enak? Makan siang. Kakak Chen Ming, masak apa enak di dapur? Di sini saja aku cium aromanya. Rahasia. Jangan bikin penasaran. Apa kau mencuri ayam tetangga, lalu menyembelihnya? Jangan fitnah. Aku seperti orang begitu. Aduh, sudah-sudah, jangan bertengkar lagi. Sudah capek. Bisa makan sekarang. Bisa. Tapi kalian bertiga masuk bersih-bersih dulu sebelum makan. Juga harus ada seremonial. Kak Chen Ming, sekarang bisa makan? Iya. Bisa makan. Apa ini? Ini, semua buatanmu. Kenapa begitu harum? Apakah ini hotpot? Terdeteksi 3 target. Nilai kejutan melonjak serentak. Bai Ruowei tambah 20. Shen Yufei tambah 30. Xiayan tambah 50. Saldo saat ini 105. Benar. Ini hotpot besar pemanas sendiri. Tak perlu masak makanan yang matang sendiri. Iya. Wah. Ya. Enak sekali. Pelan. Makan pelan. Ya. Enak banget. Chen Ming, rumahmu masih punya barang sebaik ini? Bukankah ini cuma hotpot? Tak perlu heboh. Kak Chen Ming, seumur hidupku tak pernah makan makanan seenak ini. Chen Ming, masakanmu terlalu wangi. Ya, ayo. Kamu makan dulu. Kalian berdua heboh amat, seperti tak pernah makan. Kalian bertiga makan dulu. Aku tutup pintu besar dulu. Sumpit-sumpit. Ya. Wangi sekali. Kak Chen Ming, sejak banjir usai, aku tak pernah lagi kenyang seperti ini. Masakanmu lumayan enak, pria sepertimu. Bagus. Ini cuma 2 hidangan. Rumahku punya 8 poki. Makan tiap hari berbeda. Masalah makan sudah teratasi. Selanjutnya, mau diatur tinggal di mana. Rumahku bahkan tidak punya tempat tidur. 4 orang berdesakan tidur di lantai. Bisa-bisa terjadi masalah. Sistem keluar.
Mendeteksi panggilan tuan rumah. Sistem. Ada rumah tidak. Sudah menemukan bahan yang dibutuhkan tuan rumah. Villa pedesaan. Membutuhkan 120 nilai kejutan. Saldo tuan rumah. Sementara tidak cukup untuk ditukar. Kok masih kurang sedikit nilai kejutan? Ada tempat tidur tidak? Yang ini. Ambil satu dulu. Biarkan mereka bertiga berdesakan dulu. Permintaan tuan rumah telah diterima. Tempat tidur air sedang dibuat. Mengonsumsi 10 nilai kejutan. Sisa 95. Kalian bertiga, di sana masih ada tempat tidur. Bagaimana kalian bertiga wanita? Berdesakan saja. Kak Chen Ming, kamu kasih tempat tidur untuk kami tidur. Lalu kamu tidur di mana? Aku ini lelaki. Aku tidur di lantai saja. Benar-benar pria terhormat ya. Siapa itu? Wah, hebat ya Chen Ming. 3 wanita jelek yang tak diinginkan. Setelah mandi, ternyata berubah jadi cantik-cantik. Chen Dawei, mau apa sebenarnya? Aku mau apa? Kamu sendirian, 3 wanita, kami para preman jadi gatal hati. Chen Dawei, kuingatkan kamu, ini namanya masuk rumah orang tanpa izin. Wah, tahu banyak juga ya. Pintu rumahmu yang jelek ini bisa menahan siapa? Kau mau apa sih? Ini setengah karung ubi jalar. 3 wanita ini pinjamkan padaku. Kita semua jomblo, kau tidak bisa serakah sendiri. Ubi jalar ini cukup untukmu bertahun-tahun. Setengah karung ubi jalar mau menyuapiku? Chen Dawei, jangan bermimpi. Chen Dawei, ambil ubi jalarmu dan pergi sana. Chen Ming, jangan cari masalah. Chen Ming, aku sekarang sedang bicara baik-baik. Kalau kau nurut, malam ini takkan ada apa-apa. Kalau tidak, aku tidak jamin apa yang akan terjadi nanti. Aku. Kodok ingin memakan angsa. Coba kau lihat cermin, lihat. Siapa dirimu? Diam. Si imut, nanti aku ambil kau yang pertama. Berani kau. Ubi jalar sudah kuberi. Pergi. Aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Chen Dawei, Kakak justru suka sikapmu yang garang ini. Ku beritahu, kalau kau mendekat lagi, aku teriak, Chen Ming, kau ini laki-laki atau bukan? Teriak saja. Teriak sampai serak pun. Percuma. Kakak Chen Ming, Sayangku, kakak datang. Chen Ming, tolong aku. lepaskan mereka. Lepaskan aku. Sial, tubuh pemilik asli ini terlalu lemah. Sama sekali tak bertenaga dorongan, sedikit saja lengannya sakit. Waktu itu kepala desa datang tepat waktu. Kalau tidak, Chen Dawei tak akan takut. Sepertinya kali ini harus pakai sistem. Sistem. Antarmuka fisik. Aduh, Taipei pria berotot, kok bedanya jauh sekali. Tak boleh ragu lagi, si imut Chen Dawei ini segala hal bisa dia lakukan. Sistem, beri aku yang paling kuat. Memperkuat fisik, selamat tuan rumah menjadi fisik master seni bela diri terkuat sepanjang sejarah. wah, kakak Chen Ming hebat sekali. Siayan, nilai kejutan tambah 30, saldo nilai kejutan 45. Wah, kuat sekali. Tenaga sebesar ini, pasti sangat bertenaga. Shen Yufei, nilai kejutan tambah 35, saldo nilai kejutan 80. Kau, berani-beraninya kau pukul aku. Memukulmu? Mereka tinggal di rumahku, maka mereka adalah keluargaku, Chen Ming. Berani mengganggu keluargaku, Chen Ming? Kau cari mati? Chen Ming, si anak ini, kok tenaganya tiba-tiba jadi sebesar ini? 2 orang tak bisa menahannya. Kakakku juara sanda, bukannya kau jago berkelahi. Kau tunggu saja. Pergi. Tak apa-apa. Chen Ming, tak kira kau sekuat ini. Pukulanmu barusan, keren banget. Tentu saja. Keamanan kalian selanjutnya akan kujaga. Chen Ming ini memang lumayan jago ya. Bai Ruowei, nilai kejutan A10, saldo nilai kejutan 90. Bahkan Bai Ruowei pun terkejut. Sepertinya pukulanku tadi sungguh sangat keren. Selanjutnya,
Harus dapatkan lebih banyak nilai kejutan untuk menukar lebih banyak barang bagus. Kak Chen Ming, caramu barusan sungguh hebat. Rendah hati. Harus rendah hati. Kalian bertiga, istirahatlah dulu. Cepat tidur. Maksudmu, kami bertiga tidur di ranjang, kau tidur di lantai. Kalau begitu, bagaimana kalau kami berempat berdesak-desakan? Jangan mimpi. Dengar ya, kalau kau berani naik ranjang tengah malam, gue bunuh lu. Kak Chen Ming, kau benar-benar orang baik. Kalau begitu aku tidur dulu. Cepat, cepat. Orang baik, kok terdengar aneh ya? Seestet, jangan bangun ke mereka berdua. Nasihat kuno tak pernah menipu. Momen bahagia tak ternilai harganya. Ah, ubi jalar ini kok masih ada? Gawat, Chen Ming. Chen Ming, gawat, Chen Ming. Sheng, ada apa? Chen Ming, gawat, anjingmu, Huang, dibuat sup. Huang, anjing ini satu-satunya anjing tua di rumahmu. Hilang 3 hari. Siapa yang masak? Di mana? Chen Dawei. Tadi pagi, aku lewat depan rumahnya waktu itu. Aku lihat dia sedang memasak daging. Aku juga lihat kulit anjing terbuang di tanah. Dasar Chen Dawei. Keterlaluan. Jangan pergi. Chen Dawei dan kawan-kawannya, preman-preman itu, kita berdua pasti bukan lawannya. Aku sendiri. Memukul anjing pun lihat tuannya. Bertahun-tahun ini, dia sering menindas kita. Tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Aku tak bisa tahan. Tapi, kita juga tak bisa kalahkan mereka. Aku lihat, kakak Dawei, juara sanda itu, juga ada di sini. Dia sendiri bisa lawan banyak orang. Lebih baik jangan pergi, preman desa ini paling sulit dihadapi. Dan lagi, mereka banyak orang. Kalian berdua tak mungkin menang. Aduh, bukannya dari kecil, kekuatanmu besar, penakut. Chen Ming, jangan nekat. Aku pulang masak dulu. Sheng. Sebelumnya, Chen Ming memang bukan lawan mereka. Tapi sekarang, aku sudah datang. Ditambah ada sistem. Menghajar beberapa preman bukan masalah. Kebetulan, bisa tunjukkan kemampuan di depan mereka bertiga. Bikin mereka terkejut. Dengan begitu, nilai kejutan akan bertambah banyak. Tunggu di rumah. Ada makanan di dapur. Setelah kubereskan, Chen Dawei akan segera pulang. Hati-hati, Kak Chen Ming. Chen Ming, jangan nekat. Akhirnya ada sedikit keberanian. Bayi Ruowei nilai kejutan L5, saldo nilai kejutan 95. Wah, memang enak ya. Daging anjing tua ini lumayan gurih, cocok untuk teman minum. Pas banget. Hahaha, ayo, bersulang, ayo. Ayo, Kak. Salahnya sendiri, lari ke rumah kita. Nasibnya memang sial. Kak, ayo, ambil lagi potongan besar. Kamu tahu, di seluruh desa Chenjia, hanya Chen Ming yang punya anjing kuning tua. Kamu menyate dan memakan anjing tua yang menjadi teman hidupnya. Tidak takut dia nanti mengganggumu? Kak, Chen Ming itu sudah kupukul sejak kecil. Makan anjingnya. Kenapa? Badan kecilnya itu tidak cukup untuk kuhadapi sendirian. Chen Dawei.
Chen Ming, kamu datang, kenapa? Si imut ini. Jangan sembarangan pukul anjing orang, ganti nyawa Dahuangku. Ha, Dahuang apa? Menurutku kamu cuma iri aja. Ini aku kasih sepotong. Hahaha. Jangan pura-pura bodoh. Anjing ini kamu dapat dari mana? Bocah ini, biasanya ketemu aku langsung ngompol ketakutan. Hari ini kok berani banget? Chen Qiang bukan preman biasa, mertuanya di kota Jiangcheng, orang kaya raya. Dia jago-jagoan pakai pengaruh mertuanya, sering berbuat jahat. Ayo, kasih dia pijitan, jangan sampai ada korban jiwa. Kak, aku dengar Chen Ming si imut ini kemarin dapat 3 wanita. Kalau kita lumpuhkan dia hari ini, 3 wanita itu jadi milik kita. Oh, ada hal kayak gitu? Jangan sampai kakak ipar tahu. Kak, ini kan di desa, kakak ipar pasti nggak tahu. Oke, ikut rencanamu. Sial, mereka jumlahnya banyak. Chen Ming belum tentu menang. Kalau di kota, identitasku sebagai putri keluarga bayi bisa jadi tameng. Tapi ini di desa, nggak ada yang kenal aku. Mereka semua preman. Kalau benar-benar terluka, gimana nasib Chen Ming? Chen Ming, tadi malam, pukulanmu itu, aku belum balas dendam. Hari ini lihat caraku menghajar kamu. Tunggu, karena kamu bawa senjata, aku juga punya perlengkapan. Untung di perjalanan tadi, sistem memberiku sebuah alat pelindung diri, jadi menghadapi preman-preman ini jadi mudah. Sarung tinju jelek, jangan berlagak. Chen Dawei, aku panggil namamu. Berani jawab? Berlagak aneh. Aku. Kaki patah. Sepertinya, tadi aku terlalu khawatir. Kamu serang aku diam-diam. Senjata tersembunyi atau Qigong, mundur semua. Aku yang akan bertarung dengannya. Kakakku juara sanda. Hari ini kamu mati. Sarung tangan Thanos ada di sini, menghajar kalian. Preman kecil seperti ini sangat mudah. Kakiku, kenapa tidak terasa? Kenapa diam saja? Cepat bunuh dia. Miliknya, si imut. Shen Yufei, nilai Chen Ming kejutan juga bisa tambah Qigong. 15. Aduh. Hahaha, aduh. Chen Ming, kamu lupa. Kita main bersama sejak kecil. Aku bahkan pernah kasih kamu makan. Benarkah? Kok aku ingat kamu bilang, kamu pukulin aku tiap hari. Sampai suruh aku berlutut minta ampun. Tidak, Kakak Chen Ming, itu salah paham. Salahku, maafin aku ya. Memaafkanmu. Iya. Boleh. Tapi kalian makan anjingku. Harus ada tanggung jawabnya. Chen Ming, di rumahku, cuma sepeda itu yang paling berharga. Gak boleh. Dahuang itu keluarga sendiri bagiku. Dahuang. Chen Ming, rumahku masih ada sisa makanan. Dahuang. Dia temani aku 10 tahun. Kak Chen Ming, Kak, lihat apa di rumah kami yang berharga. Ambil semua. Sebagai ganti rugi untukmu, ganti rugi untukmu. Oke. Kok kalian datang? Bayi Huawei nilai kejutan A10. Shen Yufei nilai kejutan A15. Selamat, saldo nilai kejutan tuan rumah 120. Gak apa-apa, kami cuma mau lihat-lihat. Hei, santai. Aku pulang dulu ya. Chen Ming ini pergi begitu saja, gak punya perasaan. Apa kamu merasa, Chen Ming ini cukup ganteng? Ganteng. Ganteng. Gak cuma ganteng, tapi juga garang.
Ah, Hati-hati. Kak Chen Ming, kamu beli sepeda? Itu pun merek terkenal. suka. Untukmu. Beneran? Aku dari dulu pengen sepeda, Kak Chen Ming. Bagus. Xiayan, nilai kejutannya A10. Saldo nilai kejut 130. Xiayan gampang banget puas. Nanti naikin nilai kejut lewat kamu. Xiayan, pernah naik mobil. Mobil. Oh, lihat di kota, belum naik. Aku. Mobil apaan istimewanya? Udah bosen naik. Tapi, barang ini bukan sembarang orang bisa beli. Chen Ming, kok kamu beli mobil? Kayaknya, aku harus beli satu juga. Omong kosong. Sebenarnya, keluargaku selalu kaya. Cuma disembunyikan. Aku selalu kaya. Beneran, Kak Chen Ming. Lah kok tinggal di rumah kayak gini? Iya. Kalau kamu kaya, rumahnya kok jelek begini? Dengarkan penjelasanku. Jelasin. Sebenarnya, ayah punya banyak uang dan belum pernah dipakai. Sekarang waktunya ambil. Beneran? Kapan aku bohong? Kalau kamu kaya beli mobil itu, aku cuci baju kamu sebulan. Ini katamu ya, jangan ingkar. Janji harus ditepati. Kalau gagal beli, Kalau aku gagal beli, aku jadi anjing kamu seumur hidup. sepakat. Aku langsung beli sekarang. Beli. Kak Ruowei, menurutku Chen Ming tidak berbohong. Dia pasti jujur. Mulut pria, iblis penipu. Coba lihat, desa Chenjia ini, seperti keluarga kaya. Suamiku dulu berbisnis. Hasil pertamanya, langsung beli mobil. Itu kan mahal. Harganya 200-300 ribu. Makanya, dia tak mampu. Tahun 80-an. Era ini, banyak peluang. Dengan sistem ini, pasti kaya. Sistem keluar. Mendeteksi panggilan tuan rumah. Nilai kejutanku berapa? Saldo 130. Tukar mobil. Butuh berapa? Santana terbaru, butuh 80. Tukar satu. Santana terbaru. Sisanya, tukar jadi uang. Permintaan diterima, membuat Santana. Santana beneran. Di tahun 80-an, lambang status. Benar-benar kaya. Saldo 0. Untuk hadiah lebih, dapatkan nilai kejutan. Dengan mobil. Dan uang. Nilai kejutan pasti cukup. Inilah. Rasanya kaya. Hahaha. Anjingnya dia itu, nanti kita urus. Mobil kecil. Ini saudara siapa? Naik mobil kecil datang berkunjung. Orang-orang di sini kok familiar ya? Kak, di dalamnya kayaknya Chen Ming, pakai jam tangan dan kacamata hitam lagi. Chen Ming.
Dia dapat mobil dari mana? Itu dia. Ayo, kita lihat. Suara klakson. Kak Chen Ming pulang. Kakak-kakak, Kak Chen Ming pulang. Mana? Mana? Kak Chen Ming pulang. Kak Chen Chen Ming. Ming. Ding, terdeteksi 3 target. Nilai kejutan melonjak bersamaan. Nilai kejutan S300. Saldo 300. Ternyata mobil kecil lebih efektif. Langsung dapat banyak nilai kejutan. Surprise. Benar-benar mobil kecil. Oh, Kak Chen Ming, kamu benar-benar beli mobil kecil? sudah kubilang, aku mampu beli. Jangan bilang. Kalau kamu sedikit berdandan, cukup ganteng. Selanjutnya pakai seperti ini. Aduh. Non-buy. Siapa tadi yang bilang mau taruhan? Kalah harus ngapain? Tidak mungkin. Mobilmu ini di kota bisa beli 3 rumah. Fakta ada di depan mata. Kalah taruhan harus bayar. Nanti baju kotor di rumahku. Semua kamu yang cuci. Kali ini kamu menang. Lagi pula sebentar lagi. Aku harus pergi. Cuci ya cuci. Chen Ming, apa benar kau? Desa, kepala desa. Bukan, 2 hari ini tak kulihat. Kenapa pakaimu seperti ini? Ehem. Akhir-akhir ini orang kota pakai baju begini. Kekinian. Ini namanya gaya barat. Oh iya, Mobil ini. punyaku. Aduh. Habiskan uang sebanyak itu. Beli mobil mahal seperti ini. Kepala desa. Sebenarnya, sebelum ayahku pergi, dia tinggalkan sedikit warisan. Hanya saja selama ini, aku tak tega memakainya. Tidak mungkin. Keluargamu 3 generasi keluarga miskin. Seberapa banyak uang yang ditabung takkan cukup beli mobil. Hei, aku tahu mobil ini pasti dia curi. Hei, jangan memfitnah. Kunci mobil ada padaku. Kau makan saja susah. Pakai apa beli? Kalau bukan mobil curian, berarti rampasan. Siapa bilang kami tak bisa makan? Di rumah Kak Chen Ming, kami justru makan. Chen Dawei, jangan bicara sembarangan. Aku sembarangan. Mobil ini pernah kulihat di kota. Harganya paling murah 200 ribuan. Dia makan saja susah. Mana mungkin beli? 200 ribuan. Bisa beli berapa banyak beras? Betul juga, puluhan keluarga di desa kita. Kalau dikumpulkan pun tak sampai 100 ribu. Iya, benar. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Banjir di kota belum reda. Chen Ming, jangan kau benar-benar lakukan hal bodoh. Kepala desa, kamu juga tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, tapi tingkahmu agak aneh. Aku cuma khawatir kau berbuat hal bodoh. Si imut-imut. Kalian jelas-jelas cemburu. Kamu ngomong siapa? Kalau bukan karena kami yang bantu darurat para pengungsi kalian, mungkin sudah mati kelaparan. Betul, pengkhianat. Warga tadi benar. Ratusan ribu yuan, cukup beli banyak beras. Sudahlah. Jangan bertengkar. Aku akan buktikan dengan tindakan. Aku sumbangkan 100 ribu yuan untuk bangun jalan di desa kita. 100 ribu. Jangan bohongi kami. Nilai kejutan bayi Huawei 20. Saldo nilai kejutan 320. Chen Ming, otakmu kena tendang keledai. Punya uang jangan dihamburkan. Mereka cuma cemburu. Chen Ming ini benar dapat rezeki nomplok? Warga benar. Uang untuk satu mobil bisa tukar banyak beras. Selama ini, aku banyak dibantu warga, jadi aku putuskan keluarkan uang untuk desa cenjia kita, bangun jalan. Lihatlah. Desa kita punya orang baik hati. Ini hal bagus. Bicara manis, jangan nanti 1 sen pun tak keluar. Kepala desa, Wahahaha. kepala desa, di sini ada uang 100 ribu, ambil untuk desa cenjia kita, perbaiki jalan. Kalau ada sisa, beli beras dan tepung, bagikan ke semua warga. 100 ribu tunai. Hei, Chen Ming, kau sembunyikan rahasia besar ya? Selama ini kau diam-diam saja. Bertahun-tahun ini, aku terbantu oleh warga. Uang ini, anggap sebagai balas budi Chen Ming pada kalian semua. Oh ya, dengarkan. Semua dengarkan. Kedepannya, jangan ada yang mencela Chen Ming lagi. Sudah, bubar.
bubar. Chen Ming, aku pergi dulu. Dermawan, orang baik. Kepala desa, hati-hati. Chen Ming, apa kau bodoh? Punya uang tak boleh dihamburkan. Mereka benar. Aku hanya ingin pamer. Coba pikir, satu mobil ini bisa ditukar dengan banyak bahan makanan. Jadi, aku putuskan besok ke kota, buka pos bantuan, menolong orang. Bai Ruowei 100 nilai kejutan. Shen Yufei 100 nilai kejutan. Xiayan 200 nilai kejutan. Saldo nilai kejutan 720. Tak kusangka mendapatkan nilai kejutan cara terbesar. Ternyata seperti ini. Dulu, selalu kukira dia kampungan. Apa aku salah lihat? Apa kau serius? Perkataan pria sejati tak dapat ditarik kembali. Kak Chen Ming, aku percaya padamu, kau pasti bisa. Tak kusangka, Chen Ming sangat bertanggung jawab. Pria baik seperti ini sudah langka. Kalian bertiga kabur dari kota karena bencana. Begini saja, kalian bertiga ikut aku ke kota, buka posko bantuan. Kita bantu lebih banyak orang. Tak masalah. Aku setuju sepenuhnya. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Hei, warga, kesini. Ada air dan makanan. Sini, sini. Kalian ini, Warga, ini posko bantuan khusus menyediakan air dan makanan gratis. Ambil, ambil. terima kasih. Kalian benar-benar malaikat. Seluruh kota Jiangcheng kena banjir. Kami sudah lapar beberapa hari. Hanya mengandalkan bantuan orang lewat. Warga, genangan air di kota masih banyak. Banyak. Sedang dikeringkan. Paling tidak butuh setengah bulan lagi. Masih ada di sini. Ambil kurang lagi, datang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sungkan. Ambil. Hati-hati di jalan datang lagi ya. Setengah bulan. Entah bagaimana kondisi kota sebenarnya. Rumahku pasti sudah tak bersisa. Hidup ke depan. Jalani saja selangkah demi selangkah. Setelah banjir surut, aku masih harus kembali sekolah. Tak apa. Paling-paling kalian semua tinggal di rumahku. Aku yang menanggung kalian. Kau berkhayal saja. Kau mau kami bertiga ke rumahmu, bukan mau kami cuci baju, masak melayanimu, kan? Sudahlah. Justru aku yang melayani kalian. Siapa tahu nanti kalian ingat kebaikanku atau tidak. Pasti ingat. Tenang saja, kebaikanmu takkan terlupakan. Nah, baru benar. Bagaimana denganmu, Nona Bai? Ingat. Bekerja. Mari lihat, mari beli mie instan air mineral sosis. Hei, warga, beli makanan. Yuk, mie instan Rp1.000 sebungkus. Harga terjangkau. Rp1.000? Mendingan kamu merampok saja. Hei, bagaimana caramu bicara? Kurasa kamu belum cukup kelaparan. Hei, warga, beli makanan. Yuk. Hei, kenapa hari ini begini? Satu pun tidak laku. Biasanya tidak pernah susah menjual. Warga, saya punya mie instan air mineral Rp1.000 sebungkus. Beli mie instan dapat air mineral gratis. Rp1.000? Kamu merampok. Ya, di sana ada posko bantuan yang bagi-bagikan mie instan gratis. Mereka bahkan tidak minta sepeser pun. Apa? Gratis? Sejak kapan penjahat yang cari untung dari bencana? Anaknya nggak punya lubang anus. Wanita, siapa yang kau makinya? Ini kan memutus mata pencaharian kita. Dia bagi-bagi gratis. Bagaimana kita bisa cari untung? Bos, bagaimana kalau aku periksa dulu? Cepat pergi. Lihat berapa orang mereka. Sekarang cuma air yang tersisa, tak ada makanan sama sekali. Persediaan di dalam kota masih langka. Semua orang tak punya makanan. Tidak. Begini terlalu lambat. Kalian tunggu di sini. Nanti sore ambil langsung dari kota. Hor, akhirnya bisa kembali ke kota. Cepat pergi, cepat kembali. Hati-hati di jalan. Berangkat. Kamu lagi. Chen Ming. Bos, kulihat, itu Chen Ming mengajak 3 wanita itu sedang bagi-bagi makanan gratis di sana. Apa?
Dasar anak ini dapat rezeki tak terduga dari mana, bikin jalan, lalu bagi-bagi barang gratis. Lalu, kita bagaimana? Barang kita ini pasti tidak laku. Aku menghindarinya, dia malah berani putus rezekiku. Ini jelas melawanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Bukankah dia jago bertarung? Aku akan himpun lebih banyak orang. Hari ini, langsung kulumpuhkan dia. Sudah lama sekali, kok Chen Ming belum kembali? Dari sini ke kecamatan, pulang pergi minimal. Perlu 1 jam. Dia juga harus beli barang-barang. Kita tunggu lagi saja. Apa itu mobil Chen Ming? Nanti saat turun, orang dan barangnya, masukkan semua ke mobil. Siap. Si imut. Cuaca terlalu panas. Aku ajak kalian cari kesejukan. Chen Dawei. Kalian mau apa? Serang. Tolong. Bangsat, Tolong. pergi sana. Sayuran ini cukup untukku dan ibu makan beberapa hari. Tolong. Lepaskan. Tolong. Chen Dawei. 3 wanita itu, bukankah tamu yang tinggal di rumah Chen Ming? Gawat, cepat beritahu Chen Ming. Chen Ming. Ah Sheng, kau di sini, naik mobilku. Aduh, gawat, Chen Ming, wanita di rumahmu ditangkap Chen Dawei, dibawa pergi. Gawat, Chen Ming, wanita di rumahmu ditangkap Chen Dawei, dibawa pergi. Apa? Aku baru turun gunung, lalu lihat Chen Dawei bawa banyak orang, tangkap wanita di rumahmu, masukkan ke mobil. Chen Dawei. Dia di sini? Kau belum tahu. Sejak kota Jiangcheng kebanjiran, dia berjualan di jalan itu untuk cari untung dengan cara curang. Naik mobil, cepat. Chen Dawei. Ini penculikan. Tak takut masuk penjara? Takut. Kalau takut, takkan kulakukan. Hah? Chen Ming jago pilih. Kalian bertiga yang tercantik. Dia bawa pulang. Lepaskan. Kalau Chen Ming tahu, dia takkan biarkan. Dia. Suruh dia datang. Kira temanku ini orang lemah, Apa maumu? suruh Chen Ming bawa 300.000 untuk tebus mereka. Telepon. Kamu yang telepon. Ah Sheng, kamu turun dulu. Aku ke kota untuk lapor polisi. Hati-hati. Chen Dawei dan kawan-kawannya kejam, berani melakukan apa saja. Cepat. Halo, Kak Chen Ming, tolong kami. kalian di mana? Di pabrik batu bata tua di gunung belakang. Bawa 300.000 untuk tebus. Kalau berani lapor polisi, aku bunuh mereka. Chen Ming, jangan tertipu. Chen Dawei, dasar bajingan. Chen Ming, aku kasih waktu 30 menit. Kalau terlambat, kau tak akan lihat ketiga wanita ini lagi. Halo, Jangan nangis. Chen Ming pasti akan menyelamatkan kita. Nyawa kalian bertiga hari ini tergantung pada Chen Ming. Bos, dia datang. Ada polisi ikut. Tidak kelihatan. Siapkan senjata. Wah, bukannya Bos Chen. Datang ya. Kak Chen Ming, kami di sini. Chen Ming. 300.000 yang kau minta, tak kurang sedikit pun. Berani juga.
Bos, pas 300.000, tak kurang. Wah. Rupanya kau benar-benar jadi kaya bawa 300.000 tanpa ragu sedikit pun. Lepaskan mereka. Aku lepaskan. Serahkan kunci mobil. Sekarang bisa lepaskan mereka. Lepaskan, pasti aku lepaskan. Tapi kau harus merangkak di bawah selangkanganku. Kau, Kau apa kau? Tadi kan sombong? Merangkak. Chen Dawei. Aku sebelumnya masih mempertimbangkan kita satu desa, jadi aku biarkan saja. Tak kusangka kau berani sekali. Berani-beraninya menculik. Hari ini adalah hari kalian makan nasi penjara. Lihat apa itu? Dengan otak kalian, masih berani menculik dan memeras? Jangan memalukan. Chen Ming, kau serang diam-diam. Aku tidak terima. Tidak terima? Nanti bilang saja ke polisi. Aku sudah telepon polisi. Sebentar lagi ada yang jemput kalian. Chen Ming, kakak Ming, lepaskan aku. Ya, nanti aku ikut kau. Chen Ming, kami angkat kau jadi bos. Betul, betul. Maaf, aku tidak butuh. Kakak Chen Ming, aku tahu kau pasti akan datang selamatkan kami. Chen Ming, tinju kau tadi sangat keren. Tak kusangka kau pintar dan berani. Aku akui sebelumnya, aku salah lihat. Yang penting kalian baik-baik saja. Salahku membuang kalian bertiga ke tempat sepi, baru memberi mereka kesempatan. Ayo, kita pulang. Hari ini kalian teraniaya. Mari, coba masakan andalanku. Apa ini? Sayap ayam cola. Cola dan sayap ayam bisa direbus bersama. Coba. Enak. By Huawei nilai kejutan A20, saldo nilai kejutan 740. Manis sekali. Nilai kejutan Shen Yufei bertambah 20, saldo nilai kejutan 760. Enak sekali. Kak Chen Ming, kok kamu hebat sekali. Nilai kejutan Xiayan bertambah 20, saldo nilai kejutan 760. Kalau enak, makan lebih banyak. Chen Ming, sekarang kamu juga punya uang. Ada rencana berbisnis? Aku sudah serius memikirkannya di zaman ini. Bagi pedagang kecil, paling untung adalah jual pakaian. Bisnis pakaian. Kamu mau dagang pakaian? Orang lain jual beli. Aku berbeda. Aku mau buat merek sendiri, merek pakaian. Buat merek. Ini bukan usaha biasa. Kalian bertiga adalah model siap pakai. Model. Kalian, siapa yang bisa menjahit? Aku bisa. Pakaian suamiku dulu, semua aku yang menjahit. Tapi, sudah lama tidak melakukannya. Nanti sore aku kasih gambarnya. Kamu jahit sesuai itu. Kak Chen Ming, kamu pernah belajar desain pakaian? Aku
tidak pernah belajar, tapi di kepalaku ada ide ajaib. Kamu ini bisa diandalkan. Pasti bisa diandalkan. Kalian bertiga makan dulu. Aku masuk buat gambar. Sistem keluar. Mendeteksi panggilan tuan rumah. Beri beberapa set desain populer abad 21. Gambar desain pakaian. Instruksi tuan rumah diterima. Sudah selesai. Xiayan, sudah selesai. Ayo coba. Ini rancangan Chen Ming. Apa tidak terlalu pendek? Bisa dipakai keluar. Kak Yufei, kamu panggil aku. Dibuat sesuai ukuranmu. Kata Chen Ming, model ini lebih mudah, paling cocok untuk pelajar sepertimu. Rok ini, apa tidak terlalu terbuka? Di luar, nggak ada yang pakai begini. Ini memang rancangan Chen Ming. Aku juga rasa memang agak terbuka. Bagaimana kalau kamu coba dulu? Ini. Baiklah. Lumayan bagus. Aku belum pernah lihat rok seperti ini. Beneran? Iya, lumayan loh. Kak Chen Ming, lihat. Sangat cocok. Kak Chen Ming. Kak Chen Ming, cantik nggak? Oh, ya, cantik. Kak Chen Ming, kamu bilang rok ini pendek banget. Bisa dipakai keluar nggak? Baju ini namanya. Ini namanya. Ini namanya rok pendek pelaut, dimodifikasi dari seragam pelaut. Ini akan jadi tren untuk mahasiswi masa depan. Di zaman sekarang, lihat kaki ini, semua terbuka. Kalau dipakai ke jalan, bukannya menarik preman jahat. Ini namanya tren. Cewek kota. Semua suka gaya modern. Ini sama seperti mengeriting rambut. Fashion. Fashion. Menurutku, Chen Ming cukup kreatif, bisa dicoba. Aku kasih kalian berdua, masing-masing satu potong. Nanti toko pakaiannya buka di kecamatan. Kalian bertiga berdiri di depan pintu langsung jadi model. Ini terlalu pendek. Aku malu pakai keluar. Aku juga tidak cocok pakai yang pendek. Aku punya yang panjang. Ini gambarnya untukmu. Rok ketatmu ini disebut rok ibu tiri. Barang yang kamu desain ini bisa dipakai keluar. Kaku. Bisa dipakai atau tidak? Potong dulu lihat hasilnya. Semuanya. Toko baru buka, semua setengah harga, cuma 25 yuan. Cepat beli. Pakaian toko ini kelihatan. Ayo, lumayan menarik. Mari kita lihat. Para model, tampilkan diri.
Ini pakai apa sih? Memperlihatkan banyak kaki, tidak malukah? Betul. Ini bukan sengaja menggoda. Pria, pakainya kayak si imut. Menurutku cukup bagus. Dasar iseng, masih lihat. Pulang suruh istrimu, cungkil matamu. Semuanya. Toko baru buka. Semua setengah harga, cuma 25 yuan. Model rok pelaut ini. Lebih cocok untuk anak muda, pakaian fashion. Memang bagus. Model yang ini, rok ketat. Cocok untuk yang sedikit lebih matang. Wanita muda pakai. Model yang ini. Rok gaya klasik. Wangi dan elegan. Cocok untuk orang berkelas pakai. Semua, 3 model baru. Diskon 50%, tidak rugi beli. Takkan tertipu. Kata pepatah, orang butuh busana, kuda butuh pelana. Pakaian yang cocok untukmu akan buat Anda gaya lebih baik. Ayo cepat beli. Aku mau rok ketat. Mau rok pelaut pendek. Aku beli rok klasik untuk istri. Aku juga mau. Pelan-pelan, antri-antri, ada semua. Chen Ming tak terduga. Pandai jual baju. Tapi, aku rasa masih modern. Khususnya belakang Chen Ming, stocking yang ditambah, malu banget. Kini terlihat desain Chen Ming ini cukup modern juga. Aku jual rok klasik 20, dapat 500. Aku paling banyak, jual 40 lebih 1000. Aku sengsara, jual cuma 3,75. Kak Chen Ming, kamu ganti model untukku, susah jual ini. Hari pertama coba, bisa jual 3, sudah melebihi harapanku. Zaman ini. Pikiran kolot. Cepat terpengaruh asing, pengaruh tren busana. Desainku, hanya percepat pengaruh lebih awal. Jadi, jangan sedih, nanti mereka akan suka ini, rok pendek muda. Benarkah? Tentu. Kapan aku bohong padamu? Ini, uang ini hasil jerih payahmu. Kalian yang ambil. Aku sudah putuskan, alasan aku menamai toko ini, Toko Tiga Saudari, adalah agar kalian yang jadi bosnya, aku, akan di belakang layar, jadi desainer. Hasilnya kalian bertiga, bagi rata. Benarkah? Tapi ini, peluang bisnis besar. Kau bagi saja keuntungannya untuk kami. Ya, di pasar belum ada baju seperti ini. Kalau produksi diperbanyak, kita bisa kaya raya. Iya, Kak Chen Ming, uang itu kan hasilmu. Aku tak berkontribusi. Perkataan pria sejati, tak dapat ditarik kembali. Kejut, terdeteksi 3 target, masing-masing S50 nilai kejutan, total 150, saldo 910. Alasan aku menamai toko ini, toko pakaian Tiga Saudari, adalah agar toko ini kuberikan pada kalian. Kak Chen Ming, kau sungguh baik hati. Cukup. Sudah. Selanjutnya, kita tingkatkan produksi. Nanti aku hubungi pabrik agar toko pakaian Tiga Saudari berjalan lancar. Baik. Tak kusangka, suatu hari aku sendiri bisa menjadi bos. Dulu selalu berpikir, wanita jika menikahi suami yang baik akan bahagia selamanya. Terima kasih, Kak Chen Ming. Kalian bertiga ya. Ingat saja kebaikanku. Hahaha. Aduh, aku masih harus sekolah. Aku tak bisa tinggal terus di sini. Itu mudah. Nih, pakai saja desain baru Chen Ming ini, baju-baju baru ini, untuk ke sekolah. Dengan begitu kamu bisa promosikan kami bertiga. Anak muda pasti akan datang, beli baju kita. Bagus, aku juga berpikir begitu. Baju ini boleh dipakai di sekolah? Bebas berpakaian. Sekarang zamannya sudah beda. Tenang. Kakak. Jaga kamu. Hor. Selanjutnya, kita istirahat dulu. Masa depan. Besar dan kuat. Besar dan kuat. Pemirsa saluran Jiangcheng, selamat siang. Saat ini saya berada di Jalan Ruko, Kecamatan Sijiang. Di belakang saya adalah toko pakaian Tiga Saudari yang sedang laris. Selama seminggu, pakaian dari toko ini meledak di seluruh kota Jiangcheng. Banyak orang dari dalam dan luar kota datang khusus hanya untuk membeli sebuah pakaian mereka. Mari kita ikuti kamera untuk melihat.
Jangan berebut, satu persatu, semua dapat. Berapa harganya? 25. Seperti bisa dilihat, lokasinya sudah penuh sesak. Semua orang sedang ramai-ramai membeli pakaian 3 saudari. Ayo, kita wawancarai pemilik tokonya. Halo, saya reporter laporan berita cepat. Bolehkah saya mewawancarai Anda? Hati-hati di jalan. Ruowei. Ada reporter, cepat ke sini. Datang. Halo, Penona. Apakah Anda pemilik toko 3 saudari? Ya, saya kakak kedua. Saudari kedua namanya? Panggil saja Nona Bai. Halo, Nona Bai. Boleh tahu asal-usul nama toko 3 saudari? Ini? Seperti namanya, sederhana saja. Kami bertiga bersaudara yang mendirikan toko ini bersama. Kalau boleh tanya, apakah item fashion kalian semua dirancang sendiri? Begini, sebenarnya, meski toko ini atas nama kami bertiga, di balik kami ada seorang desainer senior. Dialah sebenarnya tiang penyangga kami. Banyak model di toko kami, juga rancangannya. Bisa ceritakan, alasan apa yang membuat kalian bertiga memutuskan buka toko bersama? Alasan, sebenarnya bukan karena alasan khusus. Bulan lalu, kota Jiangcheng bukan kebanjiran. Kami bertiga terdampar di sini karena musibah itu. Baik, terima kasih. Kak Ruowei, cepat ke sini. Aku tak sanggup sendirian. Maaf, saya harus urus dulu. Baik. Para pemirsa, lihatlah, bisnis ketiga saudari ini sangat ramai sekali. Sulit dibayangkan, di daerah terpencil seperti ini, ada yang bisa menjual pakaian laku keras seperti ini. Direktur utama, Nona sudah ditemukan. Ditemukan, di mana dia? Di pinggiran kota. Lihat, Nona sudah masuk koran. Dasar anak ini, bikin kesal. Kupikir, dia sudah tenggelam dalam banjir. Ini. Bagaimana bisa? Nona membuka toko pakaian di desa, bersama 2 gadis lain, berjualan baju. Keterlaluan. Apa itu gaya berpakaian di siang bolong? Dia mempermalukan diri. Dia adalah putri Bai Dingshan, keluarga Bai. Berdiri dari bisnis, aku menyekolahkannya, bukan untuk jualan baju dan mempermalukan diri. Direktur, tenanglah, Nona lagi kesal sama kamu. Sepertinya dalam beberapa hari akan pulang. Kamu bilang, aku menyuruhnya belajar ekonomi, menikahkannya dengan Tuan Shen. Apa itu merugikannya? Tapi bagaimana dia memperlakukan aku? Kabur saat hujan deras begini, bahkan ketemu banjir. Aku pikir dia akan tenggelam. Nona sedang kesal sama bapak. Sepertinya dalam beberapa hari dia akan mengerti. Kesal. Meski sedang marah-marah, harus pulang juga. Jenguk ayahnya dong. Lokasi toko mereka di mana? Di pinggiran kota, Desa Chenjia, Kecamatan Xijiang. Kita ke sana. Baik. Dulu belum tahu, rasanya menghitung uang sampai tangan lemas begini. Sekarang baru sadar menghitung uang benar-benar melelahkan. Kamu masih terlalu muda. Uang ini tak pernah ada kata cukup. Kalau sering hitung, nggak akan capek. Nah, ini biaya sekolahmu. Sebanyak ini untukku. Aku sudah bicara dengan Kak Fei, dan yang 10.000 ini untuk biaya hidupmu, tidak termasuk dalam keuntungan. Kak Fei, Kak Ruo. Aku sangat mencintai kalian. Wah, sudah cukup. Sekarang uang 10.000 juga jumlah yang lumayan. Keluarga kaya masih jarang. Hematlah uangmu. Tahu. Ayah, kenapa ayah datang? Bai Ruowei, kau masih ingat? Ada ayahmu ini. Lihat. Pakai baju apa ini? Sudah berhari-hari, kamu tidak memberi kabar ke rumah. Kamu tahu tidak, aku menyuruh orang mencari di mana-mana. Aku takut sekali kalau yang ditemukan adalah jenazahmu. Ayah, tenang dulu. Aku baik-baik saja. Ikut aku pulang sekarang. Bagaimana? Kamu tidak mau mengakuiku sebagai ayah lagi? Benar kan? Lihatlah kalian, berpakaian seperti apa ini. Tidak pantas, memalukan. Ayah, jangan bicara seperti itu tentang teman-temanku. Pasar pakaian saat ini punya peluang bisnis besar. Aku ingin mengembangkan usaha kami bertiga. Bai Ruowei, aku menyuruhmu belajar ekonomi, bukan untuk berdandan dan pamer di jalanan. Industri pakaian memang menguntungkan, tapi tidak perlu seperti ini juga. Lihat pakaian mereka. Yang satu, pakaiannya tidak menutupi tubuh. Yang lain genit-genitan. Ini tidak sopan. Ayah, zaman sudah berubah. Kami yang memimpin tren. Bai Ruowei,
Kamu mau taruh muka ayahmu di mana? Kakak Chen Ming, Ada apa ini? Ini ayahku. Paman, Anda masih hidup? Inikah teman-temanmu? Ayah, tenang dulu. Ayah, jangan marah. Chen Ming tidak tahu situasinya. Kamu mau bikin aku mati marah. Chen Ming, Kak Fei itu, Xiayan. Ada satu hal, aku belum pernah bilang. Sebenarnya, aku adalah putri keluarga bayi di Jiangcheng. Ayahku orang terkaya di Jiangcheng. Aku sudah tahu identitasmu. Oh, Keluarga baik, orang terkaya di Jiangcheng. Itu keluargamu. Ruowei, kamu sembunyikan rahasia ini dalam-dalam. kakak Ruowei, kamu sekaya itu, kenapa dulu mau kerja sama dengan kami? Iya. Waktu itu di Jiangcheng, kan ada banjir besar. Aku bertengkar dengan ayahku, lalu kabur dari rumah. Barang-barangku, semuanya hanyut terbawa air. Aku pun terdampar di desa ini. Pantas saja, kamu lebih tahu banyak hal. baiklah. Sekarang, perjalanan kalian dengan Ruowei sampai di sini saja. Kalian sebenarnya bukan dari dunia yang sama. Tapi aku, Bai Dingsen, hanya punya dia satu anak perempuan. Aku tak akan izinkan dia sendirian tinggalkan semua bisnis keluarga untuk jualan baju. Harap dimengerti. Ayo, kita pulang. Tunggu. Bagaimana, anak muda, kau mau halangi aku? Bapak, aku bukan mau menghalangi. Aku hanya tak ingin Bapak lewatkan sebuah peluang bisnis. Anak muda, kau mau ajarin aku, keluarga bayi sudah berbisnis. Saat leluhurmu masih jadi petani. Lupakan dulu masa lalu. Sekarang saja, aku tak perlu buktikan kemampuanku lagi. Anak muda, jangan kira naik mobil berarti sukses. Bisnis bukan mainan. Paman, aku paham kekhawatiranmu, tapi pasar pakaian punya prospek cerah. Kalau kita tidak rebut porsi ini, nanti banyak merek asing masuk. Kenapa kita tidak buat merek sendiri? Bagus. Argumenmu memang masuk akal. Tapi, pakaian yang kalian jual ini, ambil contoh, baju gadis ini, anak muda mana yang mau pakai rok segini, kakinya kelihatan, lalu pakai kaos kaki. Paman, desainku ini memang kurang matang. Tapi, aku punya desain lebih baik. Nanti pasti bisa pimpin pasar pakaian. Hahaha. Wah, mulutmu besar. Pengusaha itu bertarung dengan visi. Siapa yang lihat dulu dapat peluang. Ruowei cuma ingin lakukan yang dia suka, itu saja. Jadi, visiku yang sempit. Anak muda berani jamin. Baju ini bisa laku. Kan sudah kukatakan, aku punya desain yang lebih baik. Nanti pasti akan dikenal luas. Anak muda, apa latar belakang pendidikanmu? Lulusan SD. Lalu atas dasar apa kau merasa karyamu bisa dipasarkan? Karena desainku bukan untuk masa kini, tapi untuk masa depan. Ayah, dengarkan aku. Gambar desain Chen Ming semua sudah kulihat menurutku bagus sekali. Sekarang kan semua orang mengejar gaya barat. Kurasa kita pasti bisa menjalankannya dengan baik. Kutanya padamu, apa kau benar-benar yakin pasar pakaian punya prospek? Baiklah, aku sudah tua. Tak bisa lagi mencegahmu. Ayah, aku sudah dewasa. Sejak kecil, aku selalu ikut arahanmu. Kali ini, izinkan aku mencobanya. Hanya sekali. Paman, berikanlah Kak Ruowei satu kesempatan. Iya. Sekarang kan paman orang terkaya di kota Jiangcheng. Siapa tahu, nanti Kak Ruowei bisa jadi wanita terkaya juga. Paman, aku jamin, pakaian kami pasti akan sangat populer. Ayah, berikan aku satu kesempatan. Aku anakmu, tapi kau tak bisa mengatur pekerjaanku, hidupku, mengatur siapa yang kunikahi. Aku putri Bai Dingshan, tak perlu kawin silang untuk kepentingan. Nanti aku sendiri bisa menopang langit. Baik, aku yang kolot. Kau sudah dewasa, kuberi kau kebebasan. Terima kasih, ayah. Tapi, ini satu-satunya kesempatan. Kalau kau gagal, harus pulang ke rumah, mewarisi kekayaanku, lalu menikah.
Aku janji. Terima kasih atas kepercayaan Paman. Kami pasti tak akan mengecewakan harapanmu. Jangan bicara soal kekecewaan dulu. Putri Bai Dingsan, tak boleh menderita sedikit pun. Kartu ini berisi 300.000. Ambil, jangan sampai kelaparan. Ayah, sekarang aku sudah bisa cari uang sendiri, tak perlu uang keluarga. Uangmu adalah uangmu. Yang kuberi adalah pemberianku. Ambil. Terima kasih, Ayah. Bulan depan ada pertemuan sponsor. Ambil kartu namaku. Bilang saja ku sponsori. Nanti. Aku tunggu lihat hasil kalian. Di pertemuan sponsor kota Jiangcheng, semua direktur grup besar akan hadir. Waktu itu kalian bisa cari investasi atau pamerkan produk. Kesempatan bagus untuk kalian. Artinya, pakaian kami berpeluang diperkenalkan. Tapi bisa dipastikan, dengan desainmu sekarang, belum tentu disukai. Jadi harus berusaha keras. Paman tenang saja, kami pasti tak akan mengecewakan harapan Anda. Baik. Ini saja yang bisa kubantu. Sebulan lagi, kalau kalian bisa buat produk yang disukai publik, aku akan dukung sepenuhnya. Terima kasih, Ayah. Baik. Aku pergi dulu. Paman. Sudah, tak usah antar. Bagus sekali. Pakaian kita nanti bisa dilihat oleh seluruh kota Jiangcheng. Sekarang kita dapat promosi gratis. Luar biasa. Aku pasti mendesain karya terbaik. Nanti ku buat kalian bertiga, dan semua orang melihatnya. Kakak Chen Ming, aku percaya kamu pasti bisa. Aku juga percaya padamu. Chen Ming, dengan kemampuanmu, kita pasti bersinar di pertemuan sponsor. Baik. Kalau di toko tak ada urusan, aku pulang dulu untuk menggambar desain. Jalan gak lihat, laki-laki. Ruowei, kamu benar di sini. Zhao Mian, bagaimana kamu menemukan ini? Mencarimu. Ruowei, jangan bertengkar lagi, ya? Ikut aku pulang. Zhao Mian, sudah kukatakan aku tak suka kamu lagi. Jangan terus menggangguku. Tapi Paman pernah bilang, kamu harus menikah denganku. Dia orang yang ayahmu baru sebut, yang akan kamu nikahi. Kamu siapa? Dia desainer dan pemegang saham toko pakaian kami. Ya, kakak Chen Ming adalah bos kami. Betul, aku bosnya. Aku perkenalkan. Ini desainer dan pemegang saham di balik layar kami bertiga, juga idolaku Chen Ming. Sial, aku jadi tameng. Soal idol ini, aku juga baru tahu hari ini. Dia jadi idolamu? Ruowei, bagaimana bisa kamu bersama orang seperti ini? Orang kampungan. Kamu ngerti apa? Hei, cara bicaramu bagaimana? Merendahkan orang, ya? Memang kamu hebat. Ruowei, jangan tertipu sama dia. Kau berani macam-macam di siang bolong? Ruowei itu tunangan saya. Sekarang saya bawa dia pergi. Siapa tunanganmu? Ruowei, kamu lupa. Dulu ayahmu bilang, kamu akan dinikahkan dengan saya. Aduh. Ayah cuma omong sembarangan. Sekarang zaman sudah beda. Saya yang tentukan jodoh saya sendiri. Betul, kami sekarang adalah wanita zaman baru. Kami harus berjuang untuk kebahagiaan sendiri. Ya, kamu berhak memilih kebahagiaan, tapi kamu mau bersama orang seperti ini? Lihat pakaiannya, mirip pengangguran. Bicara ya bicara. Jangan fitnah. Ini gaya kekinian trendy. Dan desainer ini, rancangan bajunya. Lihat mereka berdua, satu nyaris telanjang, satu norak dan menor. Sungguh memalukan. Pakaianmu tak menutup tubuh, bukankah aku pakai kaos kaki? Terlalu genit. Karena tubuhku bagus. Zhao Mian, dulu aku kabur dari rumah. Hanya agar tak menikah ke keluargamu. Lupakan saja. Bai Ruowei, kau sendiri yang bilang. Kau tahu tidak, keluarga kami menguasai bisnis pakaian di semua kota sekitar. Kau menghina aku. Hari ini, kalian tak akan bisa jual satu pun pakaian. Lalu bagaimana? Keluargamu cuma pedagang pakaian. Kami punya merek orisinal. Kau tak bisa atur aku. Bagus, kau hebat. Kita lihat nanti.
Kak Ruowei, tak kira kakak punya banyak cerita. Jangan sindir aku. Bukan, bukan. Zhao Mian ini siapa sih? Dia putra grup Zhao. Lulusan seni yang pintar. Keluarga mereka juga berbisnis pakaian. Katanya dia baru buat merek sendiri. Oh pantas dia musuhi aku. Saingan itu musuh alami, ya kan? Bukan begitu. Memang begitu orangnya. Semua harus ikut kemauannya. Aku tak pernah suka dia. Kalau begitu, Ruowei, kamu suka tipe seperti apa? Iya, aku penasaran, Kak Ruowei. Seperti kamu, dari kecil hidup berkecukupan, anak orang kaya, suka yang seperti apa? Aku juga tak tahu. Aku suka yang seperti apa? Tapi sekarang, aku suka yang berbakat. Berbakat. Itu kan aku. Bagaimana kalau aku ke rumahmu jadi menantu? Buktikan dulu bakatmu. Aku sangat berbakat. Baik, akan kubuktikan. Kak Chen Ming, kan sudah dapat uang, kenapa masih di desa? Setelah pertemuan sponsor, pasti pindah ke villa. Ah, bukan. Satu villa untuk satu orang. Baik, jangan ingkar nanti. Ingkar berarti anjing. Guk, Kapan aku pernah ingkar? Ayo naik. Tuan muda, mereka keluar. Ikuti. Tak usah. Yang kusuruh selidiki sudah kau periksa. Chen Ming ini, siapa sebenarnya? Sudah. Dia bahkan tak lulus SD. Orang tuanya meninggal sejak kecil. Dibesarkan dari belas kasihan orang di desa. Siapapun bisa mengganggunya. Kau yakin? Tak mungkin salah. Bagus, Bai Ruowei. Kau lebih memilih ikut pengemis daripada menikah denganku. Akan kubuat kau di kota Jiangcheng. Tak bisa jual satu baju pun. Maju. halo, manajer pabrik Zhang. Chen Ming tidak ada. Apa? Batalkan kerjasama? Bukannya kontrak sudah kita tanda tangani. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Halo? Ada apa? Uang tak mau diambil? Hei. Kenapa? Manajer pabrik Zhang tadi telepon, mau hentikan kerja sama. Tak cuma itu, semua pabrik di kota dan pabrik tekstil sekitar, semua mau hentikan kerja sama dengan kita. Padahal bajunya laku bagus. Kenapa? Dia juga tak beri alasan. Apa kita buat kesalahan pada seseorang? Menurutmu siapa yang berbuat licik? Pesaing biasa tak punya kekuatan untuk lakukan ini. Hanya tersisa pihak keluarga Zhao. Mereka menguasai pasar pakaian di sekitar sini. Kalau begitu, hanya satu kemungkinan, Zhao Mian yang keluarkan larangan pada kita. Dia memonopoli pasar. Aku bisa melaporkannya. Tenang saja. Paling-paling, kita ganti jalur saja. Tak usah main dengannya. Kita terjun ke properti. Yang paling menguntungkan di masa depan, pasti properti. Kita lelang dulu sebidang tanah, lalu jual lagi. Bisa dapat banyak uang. Nilai kejutan by Ruowei S50. Saldo nilai kejutan saat ini 960. Tanah. Kak, dari mana kita punya uang untuk lelang tanah? Uang bukan masalah. Asal bisa kita jual lagi, beli lalu langsung untung. Keuntungan besar, membuka jalan untuk masa depan. Baiklah. Intinya, merek kita bertiga ini tak boleh berhenti di tengah jalan. Aku janji padamu, hei, nanti. Kita harus jadi merek pakaian terbaik di dunia. Sudah larut malam, kamu juga lelah. Istirahatlah lebih awal. Uang itu memang berbunga. Asal aku beli tanah itu, nanti aku bisa membuka jalur baru. Sistem keluar. Sistem aktif. Terdeteksi panggilan tuan rumah. Bantu aku periksa di sekitar yang paling berharga dan tanah yang sedang dilelang. Telah ditemukan sebidang tanah cocok. 3 hari lagi di pinggiran timur kota Jiangcheng ada sebidang tanah 100 hektar siap dilelang. Nilai akan berlipat ganda dalam 2 minggu. Harap tuan rumah pertimbangkan. Bantu aku perkirakan lelang tanah ini butuh berapa uang? Setelah perkiraan, setidaknya 30.000 per hektar. Jika dibeli semua, perlu minimal 3 juta.
3 juta. Ini jumlah yang tidak kecil. Sistem, tukar semua nilai kejutanku menjadi uang. Diterima, saldo tuan rumah saat ini 960, dapat ditukar 4 juta. 4 juta seharusnya cukup. Tinggal tunggu 2 minggu, nilai berlipat ganda. Saat itulah waktunya aku benar-benar beraksi. Kamu yakin benar mau ikut lelang tanah? Kamu punya tabungan berapa? Rahasia. Jangan bahas ini. Pernah ikut lelang. Tentu. Keluargaku tahun lalu ikut lelang sebidang, habis lebih dari 5 juta. Tapi ini yang termurah. Bagus. Kalau begitu uangku seharusnya cukup. Buy Huawei nilai kejutan S50, sisa nilai kejutan 50. Chen Ming. Aku tahu sekarang kamu punya cukup tabungan. Memang ada uang. Tapi, ikut lelang tanah bukan main-main. Dan, aku belum pernah dengar perorangan mau ikut lelang tanah sebesar ini. Atas nama kami bertiga, aku ikut lelang. Sudah kuhitung, tanah ini pasti naik harganya. Nanti kalau dijual lagi, bisa untung banyak. Kamu pernah berbisnis, enggak? Belum. Makanya mau coba. Sekarang, rencana apapun enggak ada. Langsung nekat, beli sebidang tanah. Uangnya bakal terbuang percuma. Sudah kuhitung, tanah ini punya potensi kenaikan besar. Pasti naik harganya nanti. Benar kok, bisa untung banyak lagi. Bisa 2 kali lipat. Baiklah. Karena kamu bersikeras, aku juga nggak bisa menghalangi. Ayo. Buy Huawei, kamu di sini. Dan kamu ini? Kenapa? Hari ini bukan minta tolong, tapi mau menghadangku? Aku perlu menghadangmu. Jangan narsis banget, kami kesini, nggak ada hubungannya denganmu. Huawei, aku kau tolak. Malah sama pengemis kotor ini, tiap hari bersama. Ada baiknya apa? Jaga mulutmu, Chen Ming bukan pengemis. Zhao Mian, trik-trik kecilmu bisa menipu orang lain, tapi bukan aku. Oh ya. Seharusnya sudah ada yang memberitahu kalian, semua pabrik tekstil di sekitar kota Jiangcheng, mulai sekarang gak akan lagi menerima pesanan dari kalian bertiga. Sebaliknya, desain yang kalian luncurkan sudah saya tiru lebih dulu. Bahan kainnya lebih bagus dan harganya sama dengan merek ternama. Sama persis harganya. Satu rok biasa saja bisa laku 200-300. Kau sungguh tak tahu malu, desain itu milik Chen Ming. Tak tahu malu. Aku seorang pedagang, malu atau tidak itu urusan lain. Aku hanya lihat uang. Zhao Mian, desain yang kau tiru itu bukan yang terbaik dariku. Di kepalaku ada ribuan desain. Wah, sombong sekali. Si imut ini tidak mengemis lagi, tapi jadi tukang jahit. Lucu sekali mendengarnya. Zhao Mian, mataku benar-benar buta. Kalau tahu kau seperti ini, dari dulu aku takkan menoleh padamu. Buy Huawei, berani sekali kau mencelaku. Aku selalu tulus padamu. Kau, buat si imut ini, kau malah melawanku. Zhao Mian, kita berdua sama sekali tidak cocok. Tak ada yang perlu dibicarakan. Dan sekarang kurasa, Chen Ming jauh lebih hebat darimu. Kalau kalian bukan minta tolong, lalu buat apa kesini? Jangan-jangan mau beli lahan ini? Betul sekali, memang buat apa lagi? Cari masalah denganmu, berani sekali kau. Lahan 500 hektar ini pasti jadi milikku. Si imut ini mau beli tanah. Kau gila ya? Huawei, bagaimana kau bisa percaya? Orang seperti dia benar-benar cuci otakmu? Zhao Mian, mulai sekarang, kau jalan di jalanmu, aku jalan di jalanku. Antara kita tak ada hubungan lagi. Chen Ming, lelang akan mulai, ayo kita pergi. Pergi. Baiklah, Buy Huawei, ini semua kau yang memaksaku. Mulai sekarang, aku tak akan memberimu wajah baik sedikit pun. Mengenai lelang hak guna lahan, seluas 500 mu, di kawasan pengembangan pinggiran timur, lelang dimulai sekarang. Harga dasar, 500.000. 550.000. Aku tawar 600.000. 700.000. 1 juta. Wanita ini menawar 1 juta.
Ada yang lebih tinggi, 1 juta sekali. 1.200.000. Grup Zhao menawar 1.200.000. Masih ada yang menawar 1.200.000 sekali. 1.200.000 dua kali. 1.300.000. Chen Ming, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Aku agak takut. Aku laporkan. Orang ini penipu. Dia tak punya uang. Tolong usir dia. Tak punya uang? Tak punya uang ikut-ikutan apa? Keluar. Perwakilan ini, Anda dari perusahaan mana? Di sini kami tidak mengizinkan perwakilan pribadi masuk. Saya dari perusahaan 3 saudari. Saya mewakili perusahaan 3 saudari untuk melelang tanah ini. Perusahaan 3 saudari. Perusahaan besar? Besar. Kenapa tak pernah kulihat? Jual baju, fokus saja jual baju. Kamu ke properti. Ikut-ikutan apa? Masih ikut menawar. Orang ini cuma penipu. Dia cuma si imut. Dia sama sekali tak punya uang. Saya minta verifikasi dana. Siapa bilang saya tak punya uang? Saya minta verifikasi dananya. Maaf Tuan Zhao, kami tak punya wewenang itu. Tapi orang ini sudah sangat mengganggu lelang ini. Dia sengaja naikkan harga. Tuan Zhao, lelang ya lelang. Silakan duduk. Silakan duduk. Kalau cuma tawar tak bayar, harus tanggung jawab hukum. Tenang saja. Asalkan di bawah 20 juta bisa ditawar. Uangmu dari mana? Warisan leluhur. Aku benar-benar gila. Aku sampai percaya kamu. Percayalah padaku, nilai tanah ini pasti naik 2 kali lipat. Kamu tahu dari mana? Saya analisa. Kalau tidak, hari ini mana banyak orang ngebit, bahkan Zhao Mian yang jual baju saja ikut bid, pasti tak salah. 1.300.000 sekali. 1.300.000 dua kali. 1.500.000. Perwakilan grup Zhao menawar 1.500.000. 1.500.000. Sepertinya kali ini, anak muda Zhao sungguh bertekad dapatkannya. Aneh juga ya. Lelang biasa, hampir tak ada orang. Kali ini, semua perusahaan kaya di kota Jiangcheng, semuanya hadir. Sepertinya tanah ini sangat berharga. Mungkinkah dia benar-benar punya informasi dari dalam, tahu tanah ini akan naik harganya, sekarang paling tinggi 3 juta. Kalau tidak, tidak akan untung. 1,8 juta. Chen Ming, 1,8 juta sudah harga gila. Jangan tawar lagi. Dengar ya, tanah ini sekarang bernilai 3 juta. Nanti harganya bakal naik jadi 6 juta. Aku paling berani 3 juta. Intinya, jangan biarkan Zhao Mian itu merasa nyaman. Kamu yakin sekali harganya akan naik? Firasat. Baiklah, aku percaya kamu kali ini. Tapi ingat, aku tidak punya uang untuk menalangimu. Keluargaku memang kaya, tapi itu uang ayahku. Siapa bilang mau pakai uang? Nona Bayi Ruowei, aku punya uang. Baik, aku lihat nanti. 1,8 juta pertama. 1,8 juta kedua. Ada yang mau menawar lagi? Ada yang mau menawar lagi? Aku tawar 2 juta. Grup Zhao menawar 2 juta. 3 juta. Apa, tuan ini, menawar 3 juta? 3 juta. Dia ini siapa sih? Lihat di sampingnya, wanita itu. Kok kayak pernah lihat ya? Ingat sekarang. Bukankah dia itu di TV beberapa waktu lalu, putri keluarga bayi? Oh, ternyata dia. Putri orang terkaya itu. Pasti sangat kaya. Mengeluarkan jutaan. Bukan hal sulit baginya. Chen Ming, apa maksudmu? Kau sengaja melawanku, ya? Zhao Mian, ini lelang. Silakan semua menawar. Mana ada niat melawan? Aku temani sampai akhir. 3.500.000. Grup Zhao menawar 3.500.000. 4 juta. Tuan ini menawar 4 juta. Ada yang mau menawar lagi? 4 juta pertama, 4 juta kedua, 4 juta ketiga. Aku tak percaya hari ini. Chen Ming ini benar bisa keluarkan 4 juta. 4 juta pertama, 4 juta kedua, 4 juta ketiga. 5 juta. Ayah. Bai Dingsan. Kenapa dia datang juga? Bai Dingshan. Dia benar-benar orang terkaya di kota Jiangcheng. Tanah yang dia incar, siapa bisa merebutnya? Investasi Bai. Menawar. 5 juta. 5 juta pertama, 5 juta kedua, 5 juta ketiga. Laku, selamat Tuan Bai, berhasil memperoleh hak pengembangan tanah di pinggiran timur.
anak muda, kalah dariku. Tak rugi. Paman, Ayah, kenapa kau datang? Kalian masih berani tanya aku, bukannya kalian bilang sedang urus pakaian. Kenapa? Kami kesini untuk beli tanah. Semuanya gara-gara Zhao Mian. Ah, sudahlah. intinya Zhao Mian, dialah yang suruh semua pabrik garmen tolak kerja sama dengan kami. Makanya kami datang ke sini untuk beli tanah, cari uang. Tapi bagaimana kau yakin tanah ini pasti menguntungkan? Insting. Bagus. Dalam investasi, yang terpenting adalah indera dan insting yang tajam. Paman, kenapa Paman datang sendiri? Kalau aku tidak datang, daging ini bukan jadi milik keluarga Zhao. Paman, kalau sungguh tahu Paman datang, aku pasti takkan datang. Aku dengar, dalam bisnis, kau selalu ganggu Ruowei kami. Hah? Maksudnya, pabrik garmen keluarga Zhao sebesar itu. Masih takut Ruowei merebut bisnismu? Bukan begitu. Yang penting, aku lihat Ruowei tiap hari bersama preman itu. Rasanya tak enak. Jangan omong kosong, dia cuma takut kami ambil bisnisnya. Chen Ming, bisnis sebagai medan perang. Ungkapan ini, pasti kau tahu artinya, kan? Zhao Mian tak salah. Kali ini, anggap seri. Chen Ming, kau sudah buktikan otak bisnismu. Tapi, kau harus tunjuk kemampuan aslimu. Loser adalah pertemuan sponsor. Apa kau punya barang asli? Tenang, Paman, baju yang saya desain pasti jauh lebih bagus dibanding keluarga Zhao. Jangan bicara besar. Saya lulusan Akademi Seni. Kamu ngerti desain, lulusan SD. Kamu ngerti estetika? Dia nggak ngerti, aku ngerti. Kami berdua gabung, pasti lebih hebat darimu. Sudahlah. Persaingan kalian, anak muda. Saya gak ikut campur semuanya. Lihat di pertemuan sponsor. Chen Ming, kalau kamu menang, saya danai perusahaanmu. Kalau Zhao Mian menang, Ruowei, kamu pulang saja. Teruskan usaha keluarga. Mereka saingan, urusan saya apa? Bukannya kalian satu perusahaan. Tadi kamu bilang, kalian berdua gabung lebih hebat darinya. Ayah, Sudahlah. Lusa lihat hasilnya. Saya duluan, tanda kontrak. Dadah, Paman, dadah. Kampungan. Tunggu saja. Luza, lihat kamu malu. Baik, saya ingin lihat lulusan Akademi Seni, si jenius. Desainer bajunya, bagaimana rupanya? Oke. Tunggu saja. Ah, tunggu ya. Pintar. Chen Ming, nanti kamu harus tunjukkan karya bagus, bikin malu mereka. Gampang. Lelah menggambar, makan buah dulu. Taruh sini. Chen Ming, aku buatkanmu goji berry, jangan lupa minum. Terima kasih. Chen Ming, kamu kepanasan? Aku kipasin kamu. Sistem keluar. Mendeteksi panggilan tuan rumah. Tukar semua nilai kejutan yang tersisa menjadi desain gambar. Tanamkan ke otakku. Cepat. Instruksi tuan rumah diterima. Chen Ming, akhir-akhir ini kenapa sih? Sejak terakhir kali pulang bersama kamu, dia terus-terusan aneh. Hari ini, dia lagi menggambar di dalam kamar sepanjang hari. Dia bertaruh dengan ayahku. Hah? Bertaruh? Bertaruh apa? Kalau dia bisa menunjukkan karya yang bagus, ayahku akan menyetujui pendanaan untuk kita buka perusahaan. Benarkah?
Kalau kalah gimana? Kalau kalah, ya pulang. Meneruskan usaha keluarga, tidak bisa keluar lagi. Dan kemungkinan besar, aku akan dinikahkan dengan Zhao Mian. Seserius itu? Jangan-jangan kamu tidak boleh menikah dengan Zhao Mian. Sebenarnya, Chen Ming itu cukup baik. Kak Fei, kok aku merasa kamu agak aneh? Aneh? Aneh di mana? Sejak pertama kali kita datang ke rumah Chen Ming, tatapanmu padanya sudah aneh. Mana ada, aku cuma sudah lama tidak dekat dengan pria. Cuma mengaguminya saja. Justru kalian berdua cocok sekali. Aku sama dia? Jangan bercanda. Meskipun begitu, aku memang suka orang berbakat. Tapi belum sampai tahap pacaran dengannya. Menurutku, ada peluang. Akhirnya selesai menggambar. Aku sudah menggambar pakaian yang akan tren puluhan tahun ke depan. Semuanya. Aku tidak percaya, tidak bisa menang. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan grup Zhao naik panggung memamerkan produk. Halo para bos grup perusahaan. Perusahaan kami fokus pada desain pakaian. Hari ini kami akan memperkenalkan gaun panjang bermotif bunga, hasil desain mandiri kami. Gaun panjang ini mengadopsi gaya Hong Kong dengan konsep kasual, baik di rumah atau jalan-jalan, pilihan yang bagus. Bagaimana, para bos, ada minat berinvestasi? Keluarga Zhao hanya pedagang kecil membawa pakaian dari selatan untuk dijual di utara. Menurutku, rok ini biasa saja. Aku orang kasar, aku tidak tertarik dengan pakaian. Model kecil ini justru cantik rupanya. Tidak kreatif, tidak kreatif. Maaf. Menurut kami, desain produk perusahaan Anda masih kurang inovatif. Terus berusaha. Paman, ini masih kurang inovatif, harus memperlihatkan paha. Baru disebut inovatif. Ini mencari investasi, bukan berdebat. Zhao Mian, terus berusaha. Ada perusahaan pakaian baru yang baru berdiri, ingin memanfaatkan pertemuan sponsor hari ini untuk memamerkan produk mereka. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari toko pakaian 3 Saudari untuk naik ke panggung. Pak Bai, yang pakai baju putih ini, putri Bapak. Benar, itu putri saya. Bagus, bagus. Para hadirin, yang saya kenakan adalah setelan profesional wanita. Seiring perkembangan zaman, desain jas untuk wanita harus lebih diperhatikan. Para hadirin, pakaian yang saya kenakan ini adalah gaun malam. Yang saya kenakan ini model muda, pakaian kasual. Konsep desain perusahaan kami adalah tidak ada tubuh yang buruk, hanya pakaian yang buruk. Kalian fokus saja pada keindahan dari dalam. Kami yang urus keindahan luarnya. Nona Bai ini mewarisi gaya Pak Bai di masa muda. Proyek ini saya danai. Saya juga danai. Pakaian ini kelihatannya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Masa depan adalah milik anak muda. Dari konsep desain kalian dan produknya, saya yakin kalian akan memimpin tren pakaian untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Bagus, desain yang kalian tunjukkan hari ini sangat memuaskan. Saya juga setuju danai. Pak Bai, bukannya tadi bilang ini untuk 3 perusahaan kami yang danai? Kenapa Bapak ikut berebut juga? Saya danai putri saya sendiri. Tidak boleh. Terima kasih semuanya. Baiklah, waktu terbatas. Silakan peserta berikutnya. Hebat,
Akhirnya kita dapat investasi. Tak pernah terbayangkan bisa seperti hari ini, berdiri di atas panggung. Akhirnya saya tak perlu khawatir tentang biaya sekolah lagi. Kak Chen Ming, kamu terlalu berbakat. Aku sangat mencintaimu. Kalianlah yang memicu bakatku. Aku umumkan, sebelumnya aku salah lihat. Aku minta maaf. Hei, Chen Ming, aku sama sekali tidak pernah salah lihat. Aku dari awal sampai akhir selalu mendukungmu. Loh, Kalian bertiga harus berusaha keras. Berjuang jadi wanita terkaya. Begini, nanti ada 3 wanita kaya yang menafkahiku. Aku sama sekali tak perlu bekerja lagi. Pasti, Kak Chen Ming, kamu sangat berbakat. Nanti, baju yang kamu desain pasti laris. Aku nanti ikut kalian 3 orang di belakang, jadi asisten kalian. Apakah aku juga bisa tinggal di villa mewah? Tidak masalah, aku yang atur. hei, Chen Ming, aku ingat. Pertama kali ke rumahmu saat itu, yang kamu buat hotpot pemanas sendiri, cukup enak. Buat lagi, dong. Benar, itu makanan ternak seumur hidupku. Karena ngomongin ini, perutku jadilah lapar. Yuk kita makan. Heidi Lau. Lagi-lagi, selama ini, selalu aku yang melayani kalian bertiga. Kalian bertiga harusnya juga balas melayaniku dong. Jangan mimpi. Bapak Chen sebagai desainer dan pemegang saham hanya butuh 3 tahun untuk menjadikan 3 saudari mereka kekayaan premium terbesar di dunia. Apa rahasia kesuksesan, Bapak? Halo. Rahasia, bukan rahasia. Saya hanya tahu percaya diri, bisa mengubah segalanya. Punya ide, langsung eksekusi. Bagaimana kalau sukses? Dengar Bapak baru, dirikan perusahaan riset teknologi yang mencakup pertanian medis dan teknologi tinggi dalam berbagai proyek. Apa tujuan Bapak? Saya hanya ingin lebih banyak orang sehat, lebih banyak orang kenyang, membawa hidup lebih baik. Tujuan akhir teknologi adalah manfaat bagi manusia. Bagus, ternyata cita-cita Bapak Chen bukan hanya jadi desainer pakaian, tapi mengubah dunia. Ubah dunia, jangan berlebihan. Saya hanya membuat dunia jadi lebih baik. Lalu, dengan proyek riset pertama, Bapak sudah mendekati akhir. Bisa bocorkan sedikit info? Wah, kalau proyek ini sukses luar biasa, saya beritahu mungkin di seluruh dunia tak ada lagi kelaparan. Benar akan ada hari itu. Astaga, Bapak luar biasa. Tidak, yang luar biasa bukan saya, tapi ribuan peneliti. Saya yakin hari itu akan tiba.